Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, anak kelas 7 ini sangat antusias sekali ya. Anak-anak, silahkan siapkan dulu alat tulisnya dan rapikan dulu meja belajarnya ya. Sudah siap? Baik, sebelum mulai pembelajaran, marilah kita mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Ibu absen terlebih dahulu ya. Doni hadir, Tiara hadir, Putra hadir, Andi hadir, Anissa hadir. Hadir semua ya. Wah, sangat semangat sekali ya kelas ini, hebat, semuanya hebat sekali. Anak-anak, pada pertemuan kemarin kita sudah mempelajari tentang teks cerpen. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan pelajari tentang teks deskripsi. Sebetulnya teks cerpen dan teks deskripsi ini hampir sama, namun yang membedakannya adalah teks cerpen itu menceritakan suatu kejadian dengan secara pendek, tetapi teks deskripsi ini menceritakan suatu objek. Jadi bukan tentang kejadian, tetapi objek, seperti itu ya. Nah, untuk sekarang silakan kalian tutup mata terlebih dahulu ya. Nah, di sini sudah pada pernah ke Pantai Pangandaran ya? Sudah? Ibu akan tunjuk satu orang untuk bercerita tentang Pantai Pangandaran. Doni, silahkan ceritakan kepada teman-teman Doni, Pantai Pangandaran itu seperti apa? Silahkan. Wah, menurut Doni, Pantai Pangandaran itu pasirnya sangat lembut, kemudian airnya sangat jernih, kemudian deburan ombaknya sangat indah, suaranya, kemudian anginnya berhembus dengan kencang. Nah, menurut kalian, apakah kalian terbayang suara-suaranya, kemudian anginnya, kemudian pasirnya? Terbayang? Terbayang. Secara tidak langsung kalian sudah memahami apa itu teks deskripsi. Nah, sebelum lebih lanjut ke pemateri, Ibu akan menyampaikan dulu capaian dan tujuan pembelajaran, yaitu kalian dapat mampu menganalisis struktur dan gaya kebahasaan teks deskripsi. Kemudian di pertengahan pembelajaran nanti kita akan mendiskusi tentang teks deskripsi. Kemudian di akhir kita akan membuat teks deskripsi secara mandiri ya. Nah, lanjut ke pematerian selanjutnya, yaitu teks deskripsi adalah teks yang menggambarkan objek dengan cara melukiskan objek dari sudut pandang penulis. Tujuannya yaitu menciptakan imajinasi pembaca seolah-olah ia melihat, mendengar, mengalami apa yang disampaikan oleh penulis. Seperti itu. Nah, struktur teks deskripsi ada 3. Yang pertama, identifikasi. Identifikasi biasanya berisi tentang pendahuluan tentang teks tersebut. Misalnya, Pantai Pangandaran itu terletak di mana. Kemudian, deskripsi bagian. Deskripsi bagian ini adalah berisi tentang rincian dari objek tersebut. Misalnya, seperti tadi yang dikatakan Doni, pantainya itu pasirnya sangat lembut, anginnya berhembus, suara ombaknya sangat indah, seperti itu. Kemudian penutup atau kesimpulan biasanya berisi tentang kesan atau fungsi dari objek tersebut. Lanjut kita ke kaidah kebahasaan. Kaidah kebahasaan pun ada 3. Yang pertama ada kata konkret. Kata konkret ini kata yang sudah diketahui oleh semua orang. Kalian sudah tahu apa itu pulpen? Kata pulpen, kalian sudah tahu kan? Nah, kata konkret itu seperti itu ya. Jadi sudah diketahui oleh semua orang. Kemudian kalimat perincian, kalian sudah tahu? Belum ya. Kalimat perincian ini pulpen. Nih, Ibu punya pulpen. Pulpen ini berwarna biru. Isinya beberapa warna, terdapat warna merah, hijau, biru, dan juga hitam. Seperti itu ya, itu kalimat perincian. Kemudian majas personifikasi. Majas personifikasi ini mengumpamakan seolah-olah benda hidup, padahal dia itu benda mati. Misalnya pulpen ini berterbangan. Apakah pulpen ini mempunyai sayap? Tidak ya. Nah, pulpen ini berterbangan, yaitu maknanya pulpen yang
dilempar atau pulpen yang jatuh seperti itu. Nah, untuk selanjutnya materi tentang cara menulis teks deskripsi. Yang pertama yaitu menentukan topik. Topik apa yang akan kita ambil? Teman, hewan, tumbuhan, benda ataupun tempat, silahkan kalian bisa pilih ya. Kemudian melakukan pengamatan. Melakukan pengamatan tidak harus secara langsung ya. Misalnya kita ke Pantai Pangandaran, kita harus ke Pantai Pangandarannya langsung, itu tidak perlu. Tetapi bisa dengan cara berimajinasi ataupun mengingat kembali tentang objek tersebut. Kemudian membuat kerangka teks. Membuat kerangka teks itu sesuai dengan struktur teks deskripsi. Struktur teks deskripsi tadi itu ada apa saja? Identifikasi, deskripsi bagian, dan penutup. Betul ya. Kemudian menyusun kalimat dengan baik. Menyusun kalimat dengan baik itu tidak dilakukan secara bertele-tele ya. Kita harus langsung tujuannya membicarakan objek tersebut itu seperti apa. Seperti itu ya. Kemudian jujur, tidak berisi tentang teks yang dibuat oleh orang lain. Seperti itu ya. Untuk selanjutnya kita akan menganalisis struktur dan gaya kebahasaan teks deskripsi ya. Tadi sesuai dengan apa yang Ibu sampaikan di awal. Di pertengahan kita akan menganalisis ya. Nah, ini teksnya silahkan Ibu akan buat 5 kelompok berisi 8 orang ya. Silahkan berkelompok bebas. Nah, kemudian nanti silahkan tentukan struktur dan gaya bahasa yang ada dalam teks tersebut ya. Sudah? Nah, hasil dari diskusi kalian nanti akan dipresentasikan ke depan ya. Sudah? Silakan, siapa yang akan maju ke depan? Kelompok berapa? Kelompok 1, silakan. Wah, tepuk tangan buat kelompok 1. Nah, menurut kelompok 1, struktur teks deskripsi tersebut yaitu hanya identifikasi dan deskripsi bagian, tidak ada penutup. Kemudian gaya kebahasaannya tadi mohon maaf ya, kurang tepat. Apakah ada yang ingin mengoreksi? Silahkan kelompok 3. Wah, hebat sekali ya, sangat semangat sekali. Silahkan. Nah, sudah betul ya. Menurut kelompok 3, teks deskripsinya tersebut sesuai dengan strukturnya. Ada identifikasi, deskripsi bagian, dan penutup. Deskripsi bagian ada di paragraf kedua dan penutupnya di paragraf ketiga. Tadi menurut kelompok 1, deskripsinya di bagian paragraf 2 dan ketiga ya. Tidak apa-apa karena kita sedang belajar. Baik, kita beri apresiasi untuk kelompok 1 dan 3. Nah, anak-anak, untuk selanjutnya kita akan bernyanyi ya. Kalian ingin bernyanyi bersama-sama? Ya, kita bernyanyi ya. Kalian sudah tahu lagu Pelangi-Pelangi? Sudah. Ibu akan menampilkan lirik. Kalian tidak akan menyanyi lagu Pelangi-Pelangi, namun lagunya sesuai dengan lagu Pelangi-Pelangi. Ibu akan contohkan terlebih dahulu ya. Teks deskripsi itu menggambarkan objek, penulis mengarang sedetail-detailnya sehingga pembaca dapat merasakan, melihat, mendengar yang ditulisnya. Seperti itu ya, bisa? Bisa, silahkan. Mari kita bernyanyi bersama-sama. Teks deskripsi itu menggambarkan objek, penulis mengarang sedetail-detailnya sehingga pembaca dapat merasakan, melihat, mendengar yang ditulisnya. Baik, hebat sekali ya anak-anak. Baik anak-anak, Ibu
minta untuk satu orang menyampaikan kesimpulan tentang teks deskripsi yang telah kita pelajari tadi. Silahkan, siapa? Anissa, silahkan. Betul ya, teks deskripsi itu menggambarkan objek, kemudian strukturnya, terdapat identifikasi, deskripsi bagian dan penutup, kemudian gaya kebahasaannya, kata konkret, kalimat perincian, dan ngajas personifikasi. Betul ya, terima kasih Anissa. Semoga kalian selalu ingat ya tentang materi teks deskripsi. Nah, anak-anak, untuk selanjutnya Ibu akan mengukur pengetahuan kalian dengan mengisi soal yang ada di layar ya. Silahkan kalian isi. Kemudian nanti ada, nah di nomor 3 ini kalian silahkan buat teks deskripsi sesuai dengan ada yang gambar di bawah ya. Sudah? Baik, Ibu akan melihat hasil yang paling bagus. Pasti semuanya juga bagus ya, tapi Ibu akan menampilkan salah satu. Nah, ini punyanya Putra ya, hebat. Tepuk tangan buat Putra. Nah, ini hasil Putra sudah betul ya, teks deskripsinya juga sudah baik. Baik, anak-anak, apakah ada yang ingin ditanyakan? Ibu rasa kalian sudah cukup paham ya, karena tadi juga sudah dilihat dari hasil LKPD sudah cukup bagus ya, sudah cukup paham juga. Apakah Ibu menjelaskan materinya terlalu cepat? Tidak. Baik anak-anak, Ibu cukupkan. Untuk materi selanjutnya di minggu depan kita akan pelajari tentang teks prosedur ya. Jangan lupa kalian baca terlebih dahulu, kemudian jangan melupakan materi yang sebelumnya yaitu teks cerpen dan teks deskripsi. Ibu rasa sudah cukup penyampaian materi. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, Ibu pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.